Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi di rumahnya Ibu Indras, yang semoga rumah ini menjadi sebab keberkahan buat keluarganya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita di pekan keempat yaitu At-Tadhkirah, dan kita sampai di halaman 25 tentang si cerdas dan si bodoh. Mana tulisannya tolol. Kenapa enak bacanya. Nabi SAW bersabda, Al-Kayyisu man kana nafsihi. Orang cerdas adalah orang yang mampu menguasai dirinya, bisa mengontrol dirinya. Tapi kalau nggak bisa mengontrol, ya itu nggak cerdas. Nanti dalam hadis yang lain, sahabat bertanya, Ayyul mu'minina aqyas. Orang beriman yang cerdas itu yang gimana? Kata Nabi SAW, alladzi aksaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat maut. Summa ba'dahu istiqdatan, kemudian setelahnya dia mempersiapkan diri. Jadi enggak bertentangan nih dua hadis yang kita lihat di kitab ini, kemudian yang tadi saya sampaikan. Nah, sehingga orang cerdas itu ya orang yang bisa menata hidupnya untuk mempersiapkan hari yang enggak ada ujungnya. Dimana kita sekarang ini ada ujungnya, benar, pasti ada ujungnya. Dan makin kesana kita tuh makin mendekati ujung itu. Mau nggak mau, ditinggal tidur aja tetap mendekati ke sana. Walaupun ada orang-orang tertentu itu yang umurnya sampai kemarin saya ketemu di Boyolali itu 110 tahun, gitu. Masih sehat, masih ke masjid gitu, laki-laki. Tapi ya itu tadi nggak banyak. Jadi dari sekian banyak masjid yang saya datangi, yang sampai 110 ini namun masjid itu dan cuma orang itu. Artinya di masjid itu juga nggak ada yang lain, ya cuma dia sendiri gitu. Makanya itu bukan barang yang kemudian harus kita yakini akan terjadi sama diri kita. Justru kita harus melihat pada yang sudah mengakhiri hidupnya dalam kondisi, dalam usia-usia yang cepat, dalam usia-usia yang pendek gitu. Artinya kalau kemudian kita berpikir besok kita meninggal terus kemudian minta Allah tambahkan lagi besoknya, ya alhamdulillah, tambahkan lagi besoknya, alhamdulillah. Justru orang-orang yang berpikir akan terus hidupnya lama, tanpa sadar tiba-tiba dia meninggal. Nah, saat kondisi seperti itu terkaget-kagetlah dia karena mungkin persiapannya kurang. Makanya seorang yang cerdas itu yang dia itu setiap hari itu berpikir apa lagi bekal saya, apa lagi bekal saya. Dan di mana-mana saya sampaikan, ini kan jangan bingung apa yang bekal yang terbaik. Mau ke surga itu bekal terbaik itu apa? Maka jangan ingat sabda Nabi SAW, man salaka thariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang mau berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Udah. Makanya jangan bingung meh ngopo meneh gitu, majelis ilmu. Nanti misalnya dengan ngapunten di jalan ada apa-apa, meninggal di jalan masuk surga. Di majelis ini ya jangan tiba-tiba bluk meninggal masuk surga. Atau kemudian pas pulang, OTW pulang, kemudian di jalan ada apa-apa masuk surga. Majelis ilmu, bukan majelis yang lain, majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang dibacakan Quran dan Sunnah di dalamnya, baik pakai kitab ini atau kitab yang lain. Jadi kitabnya bebas, yang penting benar-benar dengan pulang itu bertambah ilmu, bertambah cerdas, bukan bertambah bingung. Mau materi ini apa? Nah, kalau udah kayak gitu, jangan harus mengevaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi. Ini mau pengajian apa terjadi gitu. Tapi kalau kemudian clear jenengan jadi misal dari pengajian itu jenengan sebagai orang tua jadi paham harus seperti apa, sebagai istri lebih paham seperti apa, sebagai seorang muslim lebih paham seperti apa. Nah itu pengajian atau majelis ilmu yang baik. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata dan pada hadis ini bisa berarti menghitung. Menghitung. Makanya tadi istiqdadan itu ngitung, nyiapke. Makanya jenengan kadang gini, putranya SMP mau SMA misal kelas 3, jenengan terus nyiapke, nyelengi. Ya. Itu orang cerdas. Tapi nek gagas nanti pas mau bayar bingung. Entah ning ndi yo. Itu namanya orang enggak prepare. Nanti SMA
mau ke kuliah ya dipersiapkan. Begitu udah kuliah selesai dipersiapkan buat apa? Nikah, ya toh? Nikah. Padahal nikah sederhana bisa, tapi ya jenenge manungsa yang pun merasa punya kenalan banyak gitu kan. Ya pengen tak undang rakyatan beleh sapi gitu kan. Nah. Kalau di Betawi itu menu wajibnya itu daging. Jadi mereka ngitung tetangga saya, saudara saya jumlahnya sekian. Jadi daripada saya beli sapi 150 kilo mending saya beli sapi. Gitu. Nah, saya punya teman itu di kantor itu ngapun dan teman driver gitu kan. Waktu saya di Jakarta, teman driver. Tapi dia menikahin putrinya itu potongin sapi karena dia ngitung kalau daripada beli daging gitu loh, nah, mending potongin sapi kan bisa dapat dari mulai ujung hidungnya sampai ujung ekornya gitu. Makanya itu orang yang berhitung. Nah hidup juga sama, kita itu hidup 60-70 itu udah patokannya dulu. Soal nanti ada yang lebih dari itu kan sedikit kata Nabi. Wa aqallu ma yajuzalik sedikit. Makanya kita harus berhitung apa yang udah tak siapkan, apa yang udah tak siapkan, apa yang harus tak perbaiki. Oh sholatku kemarin belum 5 waktu full tambahi. Oh sudah 5 waktu tapi belum tepat waktu perbaiki. Oh sudah tepat waktu tapi belum khusyuk sempurnakan. Terus gitu. Oh aku sudah bisa baca Quran tapi belum lancar, lancarkan. Oh sudah bisa lancar, hafalkan. Oh sudah hafal sebagian kecil, oh pelajari tafsirnya kan gitu. Atau apalagi jenengan yang belum paham. Makanya hidup itu mau nggak mau tiap hari itu ya harus kita tambahi ilmunya itu. Tergantung kebutuhan. Nah, mau ke arah mana dulu. Jadi jangan apa istilahnya, jangan bingung. Nanti nek orang nggak paham itu akhirnya bingung. Jenengan harus fokus pada apa yang jenengan niatkan dulu. Misalnya jenengan pengen menyempurnakan sholat, udah belajar fikih sholat, mana kajian yang ngajarkan itu. Begitu udah paham, geser kemana nih yang belum jenengan paham. Oh bagaimana cara mendidik putra, pindah ke arah parenting. Begitu kemudian udah paham, pindah lagi kemana itu. Karena kemarin saya habis ngisi kajian itu, saya habis subuh itu di Karanganyar, pulang jam 6, terus saya istirahat sebentar sampai jam 7, terus lanjut ke Jogja, pindah ke Jogja dari jam 10 mulai kajiannya sampai jam 12, nanti pindah lagi jam 12 sampai jam 3, terus pulang sampai Solo jam 5, pindah lagi ke Mbaki sampai jam 7 Isak, habis Isak lanjut lagi sampai jam 8. Pulang itu udah tele-tele. Itu masih dicegat sama bapak. Gitu kan mau langsung pulang. Lah pripun? Saya tuh nggak tega gitu muni iya gitu karena iya dia nggak jadi kan. Nah pripun ada butuh sama saya. Ya mau nanya. Kok nggak di dalam tadi? Tadi kan temanya kurban. Nah, ini mau nanya pribadi aja. Oh ngoten. Ya udah silakan. Gimana? Di luar aja. Nah, ngobrol sambil berdiri. Dia di dekat motor saya di dekat motor saya. Pertanyaannya ngeten. Saya setiap tahun berkorban, tapi tahun ini saya nggak mampu berkorban. Apakah saya berdosa? Ya nek nggak mampu ya ndak tepak itu. Terus saya cerita, saya itu kena musibah, anak saya, kenapa kecelakaan? Enggak. Jadi saya itu punya anak 3. Dari anak 3 itu yang 2 udah nikah, yang 1 belum nikah. Dan saya ingat anak ini paling rajin sholat, yang nomor 3 ini. Nah, terus karena saking saya percaya sama dia kuliah cuma di Solo di AUB, nah, sana itu Mojosongo. Bapaknya rumahnya atau Surau. Nah, saya percaya sama dia bilang mau ngekos, ya udah saya kasih duit kos. Padahal Kartosuro Mojosongo kan nggak terlalu jauh sebenarnya gitu loh. Tapi ya sudahlah, namanya anak sambat wong tuane duwe, orang tuanya punya jadi iya kan. Sampai akhirnya terlibat pada pergaulan yang tidak baik. Akhirnya mulai kenal judi online. Akhirnya mulai pinjaman online, akhirnya rumah saya kejual. Terus uang dagangan yang kan beliau dagang herbal, jadi kadang tuh ngambil dulu nanti bayar belakangan gitu kan. Itu juga kepakai gitu kan. Dan seterusnya ada cerita banyak gitu. Sekarang sudah saya habis-habisan. Terus ya dia bertanya dalam kondisi seperti itu apakah saya wajib kurban? Ya saya bilang jangan mau punya utang ya utang wajib dibayar gitu. Nah, kurban hukumnya walaupun khilaf ulama tapi ada ulama yang berpendapat tidak wajib. Jadi kalau memang jenengan nggak punya ya nggak apa-apa gitu. Ya terus dia terakhir mengatakan gini, bahkan saking malunya saya sama warga di tempat saya tinggal waktu itu saya harus pindah ke sini. Kenapa? Karena di sana saya ketua takmir. Nah, makanya jadi
hari ini kalau zaman saya dulu kan tidak ada tuh judi online, ada judi di kampung, bawa meja kalau ada orang kawinan di situ tahun minta subuh gitu. Kalau sekarang judi online, anak masuk kamar judi online gitu kan. Nah, nek dulu anak muda itu anggar sholat itu dia udah sip gitu, udah baik lah gitu. Sekarang sholat aja nggak jaminan gitu. Karena dengan sholat itu orang masih belum tahu halal haram gitu. Buktinya apa? Ada orang keluar dari masjid nyolong sendal, bahkan nyolong motor, bahkan sholatnya belum diselesaikan ngambil tas orang gitu kan. Ada toh di video ini toh. Ada orang sholat tasnya taruh depannya gitu, bangun-bangun tasnya hilang. Ternyata diambil sebelahnya pada depannya yang kemudian dia lari keluar gitu. Oh jenengan. Makanya sholat itu kalau orangnya paham ini apa akan membuat dia tanhanil fasa wal munkar. Karena nggak paham ya malah niatnya untuk nyolong itu tadi gitu kan. Makanya hari ini ngapunten nggih. Anak sholat itu udah bagus, tapi dia belum mendudukkan pada kondisi dia itu tahu halal haram. Makanya anak itu juga perlu diajak ke majelis ilmu. Artinya kalau jenengan punya putra putri yang sudah berusia balik gitu kan, diajak ke majelis ilmu. Kalau putri sama ibunya, kalau putra ya sama bapaknya gitu kan, biar dia kenal halal haram. Karena kalau enggak ya kayak gitu. Bahkan anak seorang ustadz, seorang takmir sekalipun, ketua takmir itu kan, itu menghabiskan. Padahal dia dulu dikenal bapaknya itu yang paling rajin sholat dibanding kakak-kakaknya gitu. Ya, makanya berhitung itu penting, menghitung apa yang sudah saya siapkan. Generasi terbaik sudahkah? Mungkin keluarga terbaik sudahkah gitu kan? Dan jangan punya pikiran kalau yang sudah saya siapkan ini sudah yang terbaik. Artinya kita tetap harus melakukan dievaluasi terus, dimonitoring lagi, kurang apa sebelah mana, didandani lagi. Termasuk ketika dan mungkin jenengan punya pendapatan banyak gitu kan, itu juga perlu dievaluasi, ada nggak kemasukan barang haram apa enggak gitu. Karena setiap sen lah ibaratnya, setiap rupiah itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan itu yang halal. Makanya saya kalau dari kantor itu misalnya ada yang ngedumi duit aneh-aneh nonton itu udah nggak sampai rumah, paling tak bagian di satpam di kantor. Atau kemudian saya ada santri-santri nyoh gue jajan gitu. Ya tak buka isinya berapa, kok nek dibuka enggak gelo itu. Kan kadang ada loh penyedia gitu tiba-tiba udah selesai proyek itu ngasih gitu. Yang dikasih bukan saya pimpinan, tapi sama pimpinan tuh nggak pengen dewean itu mlebu neraka nih, didum lagi gitu kan. Nah, pas jatuh ke saya ngerti itu halal haram kan, jadi saya bagikan. Makanya perjuangan saya itu di balai kota itu. Jadi gimana caranya mendeliver halal haram ini menjadi pemahaman yang baik. Karena nek ngomongkan sosialisasi hukum udah banyak, hukum tentang gratifikasi, undang-undang tipikor udah banyak. Tapi faktanya yang masuk penjara ya banyak. Yang terakhir yang ada wanita entah dari mana saya lupa itu pakai jilbab. Dan zaman dulu kan orang korupsi itu nunduk, malu gitu kan. Sekarang enggak ya. Dia pas dipoto gini malah gaya gitu. Kacau ini orang. Pakai jilbab lagi, perempuan lagi. Nek laki-laki gak jenggotan masih orang iki Islam apa ora kan gitu. Nek wis jilbaban ya mosok arep ngomong ra Islam. Islam lah itu. Bangga gitu loh. Paling bayangannya batinnya ini untuk 10 miliar paling di penjara 2 tahun keluar gitu. Berarti setahun 5 miliar. Terus akhirnya orang yang paham hukum jawabannya gini, bayangannya ngono ki aku yo gelem gitu loh. Kayak gitu aku yo mau di penjara setahun kasih 5 miliar gitu. Makanya menyedihkan gitu. Makanya kita tuh harusnya malu sama negara kafir kayak Cina. Cina itu dari generasi ke generasi dinastinya gak sulit berganti, hancur karena korupsi. Sampai puncaknya tahun 50-an atau 40-an itu lahirlah manusia namanya Zhurongzi. Zhurongzi itu nggak punya orang tua dan dia yatim piatu dalam kondisi yang sangat miskin, sangat kelaparan. Dan di pikiran dia tuh pokoknya saya harus memperbaiki negeri ini. Sampai akhirnya dia masuk partai komunis. Ini bukan saya mengagungkan komunis enggak, tapi prinsipnya ini loh yang harusnya orang Islam tuh kayak gitu gitu. Nah, pikiran dia pokoknya saya harus memperbaiki negara ini. Begitu dia naik jadi presiden sebelum Xi Jinping, dia itu punya kata-kata yang diingat dalam sejarah. Siapkan saya 100 peti mati, 99 buat kolega saya, 1 buat saya. Dan akhirnya benar 99 itu keisi dan satunya itu nggak pernah diisi buat dia. Nah begitu kemudian korupsi sudah habis-habisan dibabat habis itu kan, maka dia pun menghilang kayak orang ditelan bumi. Nggak dibunuh, nggak apa, hilang pokoknya. Karena dia merasa tugasnya udah selesai. Jadi udah kayak di film-film superhero itu, udah selesai dia pergi gitu. Ya sekarang Xi Jinping yang lanjutkan. Dan belum lama kan ada pengusaha di sana itu yang
bermain utang piutang mirip kayak bos Ritek itu, merugikan negara 1,3 triliun rupiah kalau nggak salah, atau 3,1 saya lupa. Itu dia sudah mengembalikan duitnya, tapi tetap di sidang hukum dan divonis bersalah dan dihukum mati. Tapi karena dia sudah minta maaf dan mengembalikan duitnya, hukum matinya ditunda 2 tahun. Nah, tetap harus mati tapi 2 tahun lagi. Makanya harusnya kita malu gitu loh. Di kita ndak korupsi itu pas dilungit duit segini, monggo Pak, alhamdulillah bisa buat naik haji. Nah, makanya kalau orang Islam ngaji dia akan tahu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik dan nggak mau amal dari sumber yang nggak baik. Makanya duit korupsi itu kalau dibuat beli barang yang disedekahkan itu nggak akan pahala, beli hewan kurban yang nggak akan pahala, buat sangu haji umroh yang nggak akan pahala, buat bangun masjid yang nggak akan ada pahalanya itu. Kata Bibi yang dirahmati oleh Allah, berhitung. Makanya berhitung itu sampai Allah mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah pada Allah dan lihatlah apa yang sudah kamu siapkan untuk besok. Persiapan ini ada 2, tambah amal solih dan kurangi amal jelek. Jangan terbalik-balik, amal solih nambah tapi duit korupsi ini ya ditambah, kedoliman sama orang ditambah. Makanya nanti muncul orang-orang bangkrut, amalnya banyak. Min ummati kata Nabi, dari umatku, dan dia datang bisolatin dengan pahala sholat, wasiyamin dan pahala puasa, wazakatin dan pahala zakat. Tapi apa? Qad fahada, dia nuduh temannya dengan tuduhan yang dusta. Wa qad darabahada, dan sudah mukul dengan pukulan-pukulan yang penuh kedoliman. Kemudian wasyatama hada, menghina orang lain. Kemudian wa akala malahada, dan kemudian dia memakan harta orang lain dengan cara dolim, korupsi tadi. Kemudian didatangkan orang-orang dolim itu dan pahala dia dikasih ke orang-orang yang didolimi sampai habis. Orang terdoliminya saking banyaknya, akhirnya dosa orang-orang terdolimi dipindahkan kepada dia. Akhirnya dia nggak tertinggal apa-apa kecuali dosa yang bertumpuk dan dicemplungkan ke neraka. Itu orang bangkrut. Min ummati itu berarti orang Islam. Kemudian Islam dia sholat, kemudian dia puasa, bahkan zakat. Coba. Berarti ini kan Islam taat sebenarnya. Makanya nanti di kitab ini di halaman yang kesekian itu ada orang yang dimasukkan neraka. Dia bertanya, nah sholatku gimana gitu kan. Dia mempertanyakan tentang sholat, tapi Allah menjawab, lah kamu sholat tapi melakukan ini dan itu loh. Nah, jadi dia tetap harus mengkonversi amal jeleknya itu. Makanya seorang muslim itu man salimal muslim min yadihi wa famihi. Orang Islam itu nggak cuma soal tegak vertikal soal ibadah baik, tapi juga horizontal juga harus baik. Kepada manusia juga harus baik, tidak boleh menyakiti dari mulut dan tangannya. Makanya ketika Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan kurbanlah. Berarti wong salat ya harus kurban, wong kurban ya kudune salat. Makanya nanti ada orang yang bertanya, ya Syekh, ada seorang yang berpuasa tapi tidak salat, apa hukumnya? Puasanya sah tapi salatnya tidak puasanya sah tapi tidak berpahala. Makanya ada orang kurban tapi enggak salat, maka kurbannya sah tapi dia enggak dapat pahala. Kemudian dipertegas oleh sabda Nabi SAW, man lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran, walam yudahi wala yaqrabanna musholana, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Maka Nabi pun nggak mau orang yang pelit itu datang di sholatnya Nabi. Tapi ini bukan berarti nggak boleh sholat, bukan. Ini introspeksi buat kita. Kalau kita itu ngaku orang beriman dan punya kemampuan, masa kita nggak kurban? Dan kemudian kita juga harus paham bahwasanya syariat Islam itu tidak cuma untuk kita. Tapi begitu kita laksanakan, kita keluarkan duit itu, kemudian kita sembelih, maka kita bisa bagi kepada saudara kita sama muslim. Makanya kurban itu menurut saya itu ibadah paling indah. Kenapa? Karena setelah disembelih kurban itu, kalau zaman Nabi Adam, itu ketika Allah mau terima barangnya, kurbannya itu diambil ke langit gitu. Zaman Nabi Ibrahim, maka yang diminta itu nyembelih putranya. Nah sekarang kita nggak suruh nyembelih putra dan suruh nyembelih kambing, dan kambingnya nggak dibawa naik ke atas. Makanya Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak sedang minta dagingnya atau darahnya, tapi yang Allah minta itu takwa kalian itu. Nah takwa yang pertama jangan pakai harta haram, kemudian yang kedua jangan pelit. Nah begitu itu dikorbankan, hasilnya ya untuk kita sendiri, untuk kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, jamaah kita. Nah disitulah kemudian persaudaraan terbangun. Itulah Islam yang disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat buat semua. Makanya kita diminta untuk berhitung lagi. Artinya kalau kemudian kita sudah tahun lalu berkorban, ya korban lagi. Kenapa? Afala akun abdan syakura. Apakah kemudian gak boleh kita menjadi hamba yang bersyukur? Kita cek ke belakang. Oh keluarga saya utuh. Oh anak saya sehat. Oh cucu saya nambah. Oh anak saya ada yang lulus. Nah disitulah kita bersyukur sebagaimana Nabi SAW yang tidak bergelimang harta, tapi kemudian sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Ibunda Aisyah bertanya,
apa ya harus seperti ini panjenengan sedangkan jenengan dijamin masuk surga? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Apa aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Begitu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menghitung. Dan ada pula yang mengatakan menaklukkan. Nah, jadi mandana itu menaklukkan jiwanya, menaklukkan dirinya, tunduk hawa nafsunya pada perintah dirinya, bukan dia menundukkan pada hawa nafsunya. Saya tadi pagi ngisi pengajian tentang gilingan. Nah, untuk menuju gilingan itu melalui jalan-jalan yang penuh dengan pocongan. Nah, sembayang itu. Nah, niku nggih begitu papasan gitu. Itu ada pocongan satu ditutupi laki-laki satu, seret gitu. Begitu kemudian lewat lagi agak ke sana ada pocongan satu ditutupi laki-laki dua, seret. Ini kira dengar maksudku pocongan. Padeng toh. Enggak tahu. Oh ya. Alhamdulillah enggak tahu gitu. Tadi di daerah situ ada namanya RRI, Radio Rawan Iman. Apa ya? Maksud saya mau menggambarkan sesuatu yang serem gitu loh. Nah saya bilang nanti bidadari itu terus krungu wong gitu, mesti pengen delok gitu loh. Gitu. Ya itu namanya psikologi dalam dakwah itu harus itu, memainkan kalimat-kalimat yang bikin orang takut. Nah, nanti ada di sini di bab terakhir itu bahwasanya kalau ngomong ke kita masih hidup itu jelaskan sesuatu itu yang takut agar orang itu takut sama Allah, takut sama berbuat maksiat. Tapi nanti kalau udah mau meninggal, dengan ketemu sama orang yang udah meninggal, maka jelaskan kalau Allah itu menanti kamu untuk bertemu dengan rahmatnya. Nah maka ini wow. Jadi pocongan itu satu ditutupi laki-laki satu. Terus nanti agak kesana lagi ada pocongan itu ditutupi laki-laki dua boncengan. Nanti kesana lagi ada satu ditutupi laki-laki tiga. Gitu. Maka ya itulah orang-orang yang tidak bisa menaklukkan dirinya. Sampai diroyok orang sebanyak itu juga pasrah. Gitu. Makanya di sini disebutkan mandana itu menaklukkan. Makanya menaklukkan itu gini wow, ketika kita berhadapan pada barang haram, kita ini tergoda apa enggak itu. Makanya orang-orang yang bisa takluk kan macam-macam, ada yang kontak godaannya itu tadi, ada yang kontak godaannya tadi. Monggo Pak niki nggih nggih tambah-tambah sangu haji. Alhamdulillah. Padahal jelas namanya ditewatkan bawah itu kan berarti sesuatu yang enggak pas toh. Nek pas ya dari atas gitu toh. Nek perlu terserah makan di depan balai kota gitu kan. Nek pas gandeng udah bawanya sembunyi-sembunyi ya kan. Itu kan sebenarnya udah indikasi gitu. Makanya Nabi menyebutkan al-ismu, dosa itu mahaka fi nafsika ayatoli ahli nas, yang marahi kamu itu dalam hati itu enggak tenang, kemudian kamu enggak mau dilihat orang. Nanti kalau jenengan melakukan sesuatu kok sambil sembunyi-sembunyian, ada orang enggak ya itu harusnya kita alarm kita iki berarti sesuatu enggak benar. Nah, contoh ada seorang laki-laki udah punya istri, seorang perempuan udah punya suami, terus pacaran itu dua orang ini gitu loh. Itu apa yo ada yang berani di lapangan gentang gitu kan enggak ada. Mesti kan entah kemana, entah ke Tangmangu, entah ke Selo sana gitu kan. Itu. Nek nganti ada yang berani di lapangan di tengah jalan, itu berarti orangnya hatinya udah keras banget. Nah, makanya Nabi mengatakan bahwasanya min kala min nubuwatil ula, sejak zaman dulu para nabi itu membawa kalimat apa? Di dalam tastahi fasna masyita. Nek kamu enggak punya malu, sakarepmu hidupmu terserah apa kamu buat. Artinya al-haya'u minal iman, dalam hadis yang lain iman itu salah satu bagiannya adalah malu, maka besar dan kecilnya iman itu tertandai dengan malu. Kalau orang itu bermaksiat tapi masih sembunyi-sembunyi, sebenarnya masih ada iman. Tapi kalau udah belak-belakan di tengah jalan gitu kan, dan itu nanti diindikasikan akhir zaman itu salah satu cirinya adalah orang berzina di jalan-jalan. Maka kalau udah itu dilakukan di tengah jalan ya sudah, berarti imannya tipis banget, malunya hampir nggak ada. Makanya sampai ada orang nggak pakai celana di jalan itu kan. Kalau itu orang gila ya berarti akalnya udah hilang. Nah kalau itu orang nggak gila berarti imannya yang mungkin sudah hampir hilang. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Baid berkata, dan nafsahu artinya menaklukkan dirinya dan memperbudaknya. Jadi jiwa jenengan itu harus dipaksa. Jadi makanya ada ustadz yang sering ngajarkan paksa. Mau tahajud paksa, mau sedekah paksa, mau haji umroh paksa. Jadi jangan nanti ini, nanti itu, kan? Jangan paksa. Karena kalau nggak jenengan paksa, jenengan yang akan ditekan. Nah, jadi perjuangan jihad yang terbesar itu ya melawan diri sendiri terkadang. Makanya setan itu dititipkan ke kita satu namanya jin korin, terus menerus membisiki yang jelek. Sampai sahabat itu bertanya, apakah jenengan juga? Kata Nabi, ya aku ya. Mung jin korinku wis masuk Islam. Jadi yang dibisikkan selalu yang baik-baik. Dan itu kelihatan. Nabi setiap malam sholat sampai bengkak, kita kadang
Sholat tahajud 2 sama witir 1 aja kadang sering lupa. Nggih napa nggih? Nggih. Atau mungkin memaksa diri untuk buka Quran raketan 1 halaman kadang lupa gitu kan. Jadi enggak lupa saat males. Ya itu sama gitu kan. Atau kemudian mau mengeluarkan sedekah 2.000 aja beratnya minta ampun gitu kan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini emang harus dipaksa. Enggak bisa ndak. Berjilbab juga gitu. Jangan jilbaban baik gitu kan, terus lihat ada yang pakai rambut merah kayak garangan gitu kan. Wah, cantik itu. Padahal itu kalau ini tak buka aku lebih cantik daripada dia gitu kan. Wong dia itu hitam rambutnya merah itu udah kayak binatang apa gitu kan. Nah, aku kan kulitku putih dan rambutku merah gitu kan. Itu pasti aku lebih cantik gitu. Apalagi ketika lewat sing ra kudungan digatekke wong terus jenengan yang kudungan wong ra gagas gitu kan. Udah jiwanya meronta-ronta, makanya copoten gitu kan. Sehingga sebagian orang ketika di TV itu ketika ada masalah rumah tangga langsung copot udung, bar niku terus copot klambi gitu kan. Bar niku terus main DJ gitu kan. Terus disaweri orang seneng gitu kan. Ya udahlah. Itulah seton. Dia mainnya pelan-pelan jadi enggak langsung tiba-tiba begitu ada masalah langsung telanjang enggak, ya pelan-pelan, copot dulu. Dinaikkan dulu roknya, bajunya sempitkan dulu gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, proses menuju kejelekan itu jenengan harus punya alarm. Iki elek iki, aja ditutup kayak gitu kan. Padahal kita hidup tuh masih dicoba, nanti insya Allah ada juga. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika orang berkata dintuhu adintuhu, artinya aku menaklukkannya, adinuhu. Jadi arti hadis di atas bahwa orang yang cerdas itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sehingga mau beribadah kepada Allah. Nah, ini tadi dipaksa. Supaya kemudian mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan setelah mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup kita itu sebentar dan kematian itu pasti dan akhirat itu kekal. Nah, ini kalau jenengan ingat-ingat, maka jenengan tuh nggak akan sembarangan hidup di dunia. Nggak akan mau makan barang yang nggak jelas. Kadang itu kita itu persepsinya barang haram itu babi, gitu, anjing, homer gitu kan. Padahal serangan fajar bentuknya amplop isinya duit itu ya juga barang haram gitu kan. Apalagi sekarang yang viral ayam goreng rasa babi, nah, itu ya haram. Makanya jenengan barangkali ada yang langganan di situ kok ndonga wis bertahun-tahun nggak kabul ya mungkin karena makan di situ. Padahal Nabi mengatakan apa? Ada orang tuh yang datang dari safar, rambutnya kucel, bajunya lusuh, dia mengangkat tangan ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haramun, makanannya makanan haram. Makanan haram itu bisa karena prosesnya, bisa karena zatnya. Kemudian wa malbasuhu haramun, pakaiannya pakaian haram, bisa karena prosesnya, bisa zatnya. Nek zat itu apa? Misal beli tas online tapi kulit babi ya bisa. Beli sendal apa kayak tiger-tiger itu apa merek itu? Pakai tiger itu sepatu tiger itu loh. Nah, dari Jepang itu loh. Masa ibu kurang ngerti? Itu sosok kulitnya ya kulit babi ya toh, hati-hati. Onitsuka Tiger itu sosok kulitnya kulit babi. Yang kulit tuh ya, yang kain enggak apa-apa. Nah, atau kemudian ikat pinggang, dompet itu kan, nah, kulitnya sosok kulit babi. Kemudian gua masrobu haraman, minumannya minuman haram gitu kan. Beli di Indomaret cara ngambil mix apa itu kan, nah itu ada alkoholnya gitu kan. Nah, kemudian wa malbasu haram udah, kemudian wa gudiya bil harami, kerjaannya kerjaan haram. Wah, aku kerja di warung ayam itu, saya enggak makan kok, cuman gorengin ya sama aja. Nah, maka berdoa bertahun-tahun enggak kabul. Maka Nabi mengatakan wa anna yustajabulah, pantesan donga ora kabul. Karena ya itu tadi antara makanannya, minumannya, pakaiannya atau kerjaannya haram. Makanya penting untuk memahami itu nih. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga artinya bahwa orang itu menghitung dirinya apa saja yang telah dilalaikan dalam usianya dan bersiap-siap untuk menghadapi kesudahan hidupnya. Nanti sudah saya sampaikan ayatnya. Dengan cara beramal solih dan berupaya melepaskan diri dari kesalahan di masa lalu loh. Makanya wal tangtu nafsu makodamati got itu kebanyakan orang memahami nambah sholat, nambah puasa, nambah haji, nambah umroh, tapi sebenarnya juga harus mengecek dosanya itu nek kokeane kendang dikurangi gitu loh. Kalau yang kemarin sudah terjadi dan sudah enggak dilakukan kendang ditobati gitu. Kemudian serta berzikir dan mematuhi Allah dalam segala perilakunya. Artinya apa? Berdasarkan ilmu didapat di majelis ilmu. Oh, jadi tahu halal haram. Oh, ini duit haram. Tiba-tiba suaminya yang pejabat buat duit. Nah, pah ini apa? Mama tuh ngerti nek gaji papa itu setiap bulan tuh 1,5 miliar. Kok ini bawa 15 miliar duit dari mana? Karena yang tentu orang gaji 1 miliar tapi ojek nyolong pertamak nih toh. Sampai akhirnya nyolong sebulan berapa 100 sekian triliun itu dipengke sekian setahun itu kan. Nah, akhirnya ketemunya hampir 1.000 triliun itu toh. Nah, jadi kan harus koreksi gitu loh.
nek sing akeh kowe kon koreksi apa meneh sing sithik gitu. Wis sithik haram terus piye gitu loh. Yang banyak itu enggak boleh haram apalagi yang sedikit gitu. Gajimu aku ngerti Mas mung UMR. Kok iki kok ketambahan 50.000 kok ngendi? Tanyakan enggak apa-apa gitu. Wah aku mau bar judi online gitu, menang 50.000 cair gitu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal sebenarnya untuk menyongsong hari berpulang. Yaumul ma'ad, hari untuk balik. Adapun orang yang dan bodoh wonten mawon nggih, adalah lawan dari orang yang cerdas. Orang cerdas disebut al-kayis, orang bodoh disebut al-ajiz. Ajiz. Nah, bukan aziz ya. Nah, aziz itu perkasa, ajiz lemah ya. yakni orang yang lalai dalam mengurus segala urusannya. Kon salat ora gelem, kon ngaji wegah, sok kon adus ya moh gitu kan. Kendati pun lalai dalam mematuhi Tuhannya, bahkan memperturutkan hawa nafsunya, namun dalam kondisi seperti itu dia mengharap Allah tetap mengampuninya. Kowe kok lalai ning mendem, kan Allah Maha Pengampun. Enten orang ngene. Kok tobat ngene. Yo aku ngerti Allah menerima tobat. Tobatku semben bae gitu kan. Inilah yang disebut terperdaya, tertipu. Dia merasa hidupnya lama gitu. Karena sesungguhnya Allah telah memberi peringatan dan larangan sebagai dua hal yang harus dipatuhi sekaligus. Jadi nggak boleh kemudian ditabrak larangannya karena berpikir Allah akan mengampuni. Juga nggak boleh meninggalkan perintahnya karena merasa Allah juga akan memaafkan. Justru manusia itu harus berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian di situ dia berharap pahala dan berharap ampunan. Makanya al-khauf war roja itu serangkaian, nggak bisa nggak bisa dipisahkan gitu loh, nggak bisa dipisahkan ini. Kemudian Al Hasan Al Basri mengemukakan sesungguhnya ada suatu kaum yang lalai dikarenakan angan-angan mereka. Mereka keluar dari dunia ini tanpa memiliki satupun kebaikan. Lalu salah seorang dari mereka berkata, sesungguhnya aku berbaik sangka kepada Tuhanku. Sebenarnya ungkapan itu dusta. Sebab seandainya mereka memang berbaik sangka, tentu dia melakukan amal yang baik. Nah, jadi memang benar kita diperintahkan untuk berbaik sangka pada Allah kalau Allah akan mengampuni kita. Allah itu Ghafurur Rahim, tapi jangan lupa kalau Allah itu juga Sadidul Iqab, maha keras adabnya. Sehingga ketika kita berharap rahmat Allah, ampunan Allah, harusnya kita juga sembari itu kita juga punya rasa takut yang besar kepada Allah. Sehingga orang yang memiliki rangkaian yang komplit ini, dia akan menjalankan sholat dan menjauhi minuman keras misal. Atau kalau dia dulu berzina, maka dia akan tinggalkan perzinahan dan dia menuju pernikahan. Dari pernikahan dia mengharap rahmat Allah, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Dari meninggalkan perzinahan dia berharap agar kemudian tidak mendapatkan adab Allah. Gitu. Jadi jangan kemudian dilanjutkan zinanya sambil berharap Allah kan Maha Pengampun. Nah, itu kurang tepat nanti. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al Hasan membaca firman Allah, "Wa dzalikum dunnukumul ladzi donantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin." Dan yang demikian itulah prasangka kamu yang telah kamu sangka terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Jadi kita berprasangka baik tapi tidak tepat itu loh. Benar kita harus berprasangka baik sama Allah, iya. Tapi cara mainnya bukan kemudian kita tetap bermaksiat. Kita berjalan maksimal menjalankan perintah Allah, kita tinggalkan dosa-dosa semaksimal mungkin. Dan di situ kita berprasangka baik, Allah akan selamatkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke dalam surga. Ngoten. Jangan kemudian mabuk dalam kondisi mendem terus Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu tidak baik. Kemudian kayak sebagian orang ngapunten berzina, begitu kemudian sudah selesai hajatnya itu, buang hajatnya sudah selesai, kemudian dia ngomong sama pasangan zinanya, ayo mandi besar dulu, habis itu kita wudu terus sholat jamaah. Terus rampung nanti baleni meneh gitu kan. Nah kan lagi cuti gitu kan, jadi keluar kota bareng gitu. Dinas bareng dia sama sekretarisnya atau sama temennya gitu. Banyak kasus kayak gitu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan yang punya suami masih menjabat, niku kalau mau keluar kota, nek gak bawa jenengan, itu jenengan bisa tanya tinggalnya di hotel mana Pak. Nek gak hotel syariah jangan gitu. Nek hotel syariah itu menurut SOP-nya loh ya, itu gak boleh masuk berdua kecuali KTP-nya sama atau ndudohke buku nikah. Menurut SOP-nya. Walaupun ada hotel syariah sing rodok nakal ya ada. Syariah ning mlebu wong loro karo wong ra katokan wis ngono saiki.
Nek sing syariah sing bener dia akan ditanya KTP-nya, lu kok beda pak, buku nikahnya, oh kok beda lagi gitu kan? Ya berarti bukan suami istri, nggak boleh. Said bin Jabir, makanya syariah itu sebenarnya melindungi ya. Bahkan orang non muslim nek ngerti ini jane seneng dia gitu kan. Ning kadang itu ada orang ini loh, ngapunten perempuan lagi tuh kadang gini loh. Wis rapopo bojoku pating tlecek yang jangan rapopo sing penting kok mulih. Sing penting gajine dikirim rene ora salah ngirim itu loh. Akhirnya parameternya sudah tidak lagi halal haram benar salah, tapi sing penting enek duite kan gitu. Apa bedanya akhirnya sama tadi itu pocongan-pocongan itu? Gitu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Said bin Jabir menjelaskan yang disebut terperdaya dengan Allah maksudnya bahwa seorang itu terus-menerus melakukan maksiat tapi mengharap ampunan Allah. Jadi kalau bisa itu maksiat itu begitu dilakukan tobat, berikut dilakukan tobat, tapi waktu melakukan itu penuh penyesalan dan harus berusaha untuk berhenti. Kok kemudian tergoda lagi ya tobat lagi, tergoda lagi, tobat lagi. Jangan kayak sebagian orang, alah gandeng aku sesuk yo nglakoni neh tobat neh somben weling tobat satu. Itu salah. Atau kemudian dia juga optimis akan diampuni tapi ya dia optimis untuk berbuat dosa besok lagi, coba lagi, dosa lagi, dosa lagi. Itu ya keliru. Yang benar gimana? Orang berusaha meninggalkan itu dengan bertobat juga. Nah kok dalam perjalanannya terjatuh lagi. Dia pengen menjauhi masa lalu, pengen jauh-jauh gitu. Ternyata masa lalunya ngikuti ya, kan ada tuh kayak gitu tuh. Digoleki terus pindah rumah, diruangin celana dijual pindah rumah, ternyata orang yang dulu itu tadi gak bener sama dia itu ternyata yo ada di sebelah rumahnya. Ternyata pindah bareng gitu kan. Ketemu lagi gitu kan. Ya sudah, begitu jatuh tobat lagi, jatuh tobat lagi. Itu. Tapi jangan kemudian menyengaja untuk jatuh. Aku pengen tak rono gitu. Enggak, itu kalau udah kayak gitu susah kayak gitu. Makanya saya sering nyontohkan gini loh, tobatnya pocongan itu tadi itu. Jadi misalnya ada laki-laki yang mau menikahi dan dia mau tobat ini. Terus ada istilahnya namanya istibro. Istibro itu mensucikan rahimnya untuk memastikan dia itu ada isinya apa enggak. Kalau wanita nikah itu kan ada namanya masa iddah. Nah, tergantung kondisinya. Kalau dia masih haid berarti 3 kali suci. Kalau dia sudah enggak haid maka tergantung statusnya. Kalau ditinggal meninggal maka 4 bulan 10 hari. Kalau kemudian sudah menopause, maka 3 bulan. Kalau kemudian ditinggalnya posisi hamil, maka sampai melahirkan. Jadi pas nifas nikah boleh, cuman digauli nggak boleh gitu kan. Nah kalau si pocongan itu tadi, itu nggak pakai rumus itu. 1 bulan aja 1 kali suci. Begitu 1 kali suci beres dia bisa nikah. Gitu. Nah misal dia ketemu laki-laki yang baik dan dia misal nih tawari, Mbak kamu nggak tobat sama nek mau nanti tak nikahan. Nah dia alhamdulillah mas, itu yang saya tunggu, seorang pangeran kodok yang mau ngajak aku nikah gitu. Nah tapi mas nggak ada tapi ini jian. Tapi apa Mbak? Penghasilanku sebulan tuh 1,5. Kamu siap nggak memberikan aku duit sehari itu kok sebulan sehari gitu 1,5. Kamu siap nggak ngasih segitu? Lo nek bersyarat seperti itu berarti yo ora tobat kuwi jenenge. Tobat itu apapun konsekuensinya diterima gitu loh. Makanya orang-orang dulu ketika dia itu masuk Islam, itu dicambuk, diapakan, bahkan mau dibunuh, bahkan ibunda dari Ammar bin Yasir sampai ditusuk kemaluannya dilakoni gitu. Enggak apa-apa. Jadi kalau bersyarat seperti itu ya jenenge ra tobat itu kan. Makanya tobat ini di sini sebutkan bahasanya jangan kemudian terus maksiat tapi mengharap ampunan Allah gitu. Nanti kan Allah mengampuni aku kan. Mengenai hal ini, Baqiyah bin Al-Walid bercerita, Abu Umar As-Suri pernah menulis kepada salah seorang saudaranya, amma ba'du, sesungguhnya kamu telah mengangan-angankan dunia dengan berharap usiamu panjang. Dan ini kebanyakan kita. Makanya terus anggar ulang tahun itu panjang umurnya. Salah, itu harusnya nggak gitu. Berkurang umurnya, sebentar lagi mati. Ya, itu harusnya. Dan menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberimu segala cita-cita dengan perbuatanmu yang buruk. Bertambah umur, korupsi, ditambah tambah seneng, korupsi meneh sampai hampir 1 triliun itu Zara Richard itu ya terus wae dilakoni. Ya. Dan dia sudah pensiunan, berarti kan umurnya udah 60 lebih gitu kan. Nah, maka sebenarnya kamu hanyalah menempa besi yang dingin. Artinya besi, pisau, ini kalau udah dingin dengan tutuk-tutuk ya susah untuk berubah bentuk.
Artinya ini beliau ingin menggambarkan bahwasanya perbuatan itu sia-sia. Nek kamu ingin bentuk besi, posisinya panas ditempa dulu. Makanya dalam kondisi kamu itu mengangan-angankan surga sedangkan kamu itu tidak mau bertobat, itu yang mimpi tok. Makanya nanti ada penyanyi yang dia slogannya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini nggak tepat. Yang tepat ya muda foya-foya ini yang jangan nih. Misal pun akhirnya gitu, maka tua itu ya harus tobat gitu. Baik sebelum kaya raya atau setelah kaya raya tobat, baru tobat masuk surga. Dan tobat yang sebenar-benarnya itu tobatan nasuha, tobat yang tanpa syarat. Tapi nek tobatnya tadi itu kayak anget-anget kayak ayam gitu kan, atau tobat lombok, habis kepedesan minum, hilang pedes coba lagi gitu kan. Nah, maka ya itulah tobat yang palsu. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini pada bab kubur, nah, insya Allah nanti ada. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa kita bahas dan dilanjutkan panjang. Nah, ada yang mau nanya enggak? Masih ada 15 menit, lumayan. Silakan. Enggak ada, tumben. Nah, monggo. Nanya soal yang lain ya boleh, nanya kurban ya boleh. Ini sepupu saya lupa nanya katanya. Oh. Kok suruh kesini sepupunya? Di Pemalang. Oh jauh, iya, pripun? Kan dulu nggak di apa namanya? Akikoh. Oh, ya. Ya. Terus sekarang umurnya 36. Ya. Jadi kemarin nanya, akikoh dulu apa kurban? Oke, baik. Sudah? Iya. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih. Nabi mengatakan, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak itu tergadai sampai diakikoi. Nah, berarti masih tergadai statusnya niku. Nah, tergadai itu apa? Dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya seorang anak itu berpotensi mendatangkan keberkahan buat orang tuanya ketika masih hidup, bahkan sampai ketika meninggal. Makanya nanti ada hadis ibu yang diselamatkan oleh anaknya yang meninggal baik 2 maupun 1. Nanti ada hadis lagi ibu yang keguguran, janinnya itu nanti pakai tali ari-arinya itu digunakan untuk ngeret ibunya dari neraka masuk surga. Nanti ada hadis lagi tentang anak yang menyelamatkan gak mau masuk surga kecuali bersama dengan bapaknya dan ibunya, sampai Nabi mengibaratkan dipegang baju sahabat sampai kayak gini loh, gak akan dilepaskan sampai barengan masuk surga. Nah, maka Imam Ahmad menjelaskan semua proses ini gak akan didapatkan buat orang tua yang gak mengakikoi putranya. Atau dengan kata lain, kalau orang tua jenengan sudah meninggal dan jenengan belum diakikoi, umpama panjenengan ini adalah anak-anak solih yang bisa menyelamatkan orang tua, maka potensi peluang menyelamatkannya menjadi makin kecil. Ini pendapat Imam Ahmad. Karena nek mencari tergade maksudnya apa, nyari dalilnya nggak ada emang gitu kan. Maka seorang ulama berpendapat insya Allah ya dirangkai dari ilmu yang beliau punya. Dan Imam Ahmad pada zamannya itu sampai punya julukan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam 4 itu dari Maliki, Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali, itu yang dapat gelar sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Imam Ahmad bin Hambal, karena ketegaran dan keteguhan beliau dalam memegang prinsip akidah Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Jadi di penjara 3 kali penguasa beliau tidak menyerah dengan prinsip itu. Dan beliau juga nggak mau ngangkat senjata pada penguasanya yang sudah sesat, tapi beliau pilih mendoakan. Makanya ada kalimat indah, untaian kalimat beliau yang mengatakan, lau anna li da'watun mustajabatun la da'autuhu li sultan. Kalau sekiranya aku punya doa yang satu aja terkabul, itu tak ucapkan untuk penguasaku. Maka beliau doakan terus menerus. Maka penguasa yang keempat ini sudah langsung berubah. Tapi ya harus sabar 3 kali periode penguasa. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah, sederek dengan tadi sebaiknya akikoh dulu. Kalau misal punya duit buat korban. Tapi kalau nggak punya duit buat korban, maka korban dulu karena korban udah deket toh. Nah, baru nanti diagendakan akikoh gitu. Sehingga kalau jenengan punya orang tua yang jenengan tahu belum mengakikoi jenengan, ya sebaiknya jenengan mengakikoi diri sendiri, tidak apa-apa. Khilaf ulama memang iya, tapi saya lebih seneng ngambil yang nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau nggak apa-apa itu menenangkan hati kita, bahwasanya kita punya peluang. Barangkali kita itu anak solih yang bisa menolong orang tua kita. Walaupun kita nggak berharap orang tua kita di neraka, kita nggak ngerti kan apa yang terjadi di sana nanti kan. Nah, barangkali panjenengan itu karena ngaji, karena pokoknya beriman, bertakwa, terus menambah ilmu, nah, terus menyebabkan jenengan masuk surga.
bapak ibuku nggak ada, cari dengan dikasih peluang. Syafaat itu kan ada 6 syafaat Rasulullah yang pertama, kemudian yang kedua siddiqin, dan kita bisa masuk dalam posisi ini kalau kita menjadi siddiqin. Siddiqin itu apa? Orang yang datang perintah dan larangan nggak ngomong kecuali sami'na wa ata'na, itu siddiqin. Termasuk kisah-kisah, kalau itu kisah itu di atas Quran dan Sunnah kita benarkan walaupun kita ramudeng. Misal dikisahkan Ashabul Kahfi meninggal ditidurkan 309 tahun itu kan, kita kan nggak pernah lihat itu, tapi sami'na wa ata'na. Atau kisah Isra Mi'raj, sami'na wa ata'na, sami'na wa amanna, kami dengar dan kami imani gitu. Nah, kemudian syafaat para rasul selain Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang keempat itu syafaat orang-orang yang mati syahid. Ya berpotensi jenengan juga. Ketika tadi untuk ilmu, kemudian di jalan ada apa-apa, ya nek numpak mulai tak tabrakan baik, enggak itu. Itu kondisi normal aja gitu loh. Kan kadang kita harus hati-hati pakai helm di pinggir, tetap aja ada anak-anak racetone ku nabrak diel gitu kan. Nah, kemudian yang kelima itu syafaat orang-orang solih. Ya bisa juga jenengan juga dengan catatan mensolihkan diri. Nah, yang keenam itu syafaat Allah. Syafaat Allah itu menghabiskan isi neraka dari orang-orang yang masih punya iman, yang tidak dicampurkan kesyirikan dan kemunafikan. Jadi dosanya segede apapun kaum muslimin itu kalau sudah di neraka itu tetap akan dikeluarkan. Tapi urutannya ini loh, terakhir. Jadi kalau 1, kedua, 2, ketiga itu misal jedanya sehari di sana itu 1000 tahun di sini, ya berarti ngenteni 6000 tahun sih gitu kan. Nah, itu bukan perkara yang mudah, berat gitu. Wong Abu Thalib itu kakinya nginjak neraka, kepalanya melepuh kok gitu kan. Itu udah dilakukan 6000 tahun itu piye gitu kan. Mari di ngono kene gitu kan. Belum lagi yang kemudian orang berzina, kemaluannya disogok gitu. Terus itu diulang-ulang 6000 tahun terus piye gitu kan. Makanya hal-hal seperti ini ya harus kita pahami bahwasanya kita di dunia itu selain menambah amal, kita juga harus meninggalkan kemaksiatan. Sehingga kesimpulannya kalau punya duit ya akikoh, baru nanti kurban. Kalau nggak punya duit, kurban nanti baru akikoh. Katen. Ada lagi? Monggo. Kurban. Baik. Kurban, terkait kurban untuk orang meninggal. Khilaf ulama ada 4. Boleh minta satu lagi, Bu? 1, 2, 3, 4. Nah, biar jenengan kelingan. Mau dicetake kadang malah kelingan sing ngomong. Nah. Oke, terus ini. Nah, yang pertama menjadi wajib hukumnya ketika ini diwasiatkan. Jadi kalau panjenengan sebagai anak itu diwasiatin, "Nduk, engko nek pake mati, tolong ben taun nek kowe longgar kurbano." Nah, ini ada wasiatnya wajib. Nah, ini ulama enggak khilaf. Makanya jenengan yang sekarang masih hidup mangwasiatan putrane. Ben putrane nanti nek melakukan itu ndak bingung, iki entuk ora genah entuk kalau diwasiati. Dan itu ulama enggak ada yang menentang itu. Ya. Kemudian tapi wasiatnya ada bahasa nek mampu. Nah, nek jenengan kudu mesake nanti dhek, dadak ngedol apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, boleh secara mutlak. Ini pendapat kedua. Dalilnya apa? Ada seorang anak laki-laki yang datang kepada Nabi, "Ya Rasul, inna ummi qad matat." "Ya Rasul, ibuku meninggal. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah untuk beliau?" Kata Rasul, "Boleh." Nah, ini dijadikan dalil untuk ulama yang kedua, membolehkan kurban khusus untuk orang yang meninggal. Ulama kedua ya. Ulama yang ketiga berpendapat bahwasanya kurbannya anak yang masih hidup jenengan itu ketika diniati untuk diri jenengan dan keluarga, makanya idealnya ini kurban itu atas nama kepala keluarga dan keluarganya, maka sudah tercakup di dalamnya adalah orang tuanya yang sudah meninggal. Orang tuanya sinten? Orang tuanya kepala keluarga. Nah, jadi kalau jenengan berharap itu orang tua jenengan, dan jenengan boleh berkorban untuk diri jenengan. Tapi dilihat lagi di rumah itu. Kalau emang di rumah itu mampunya satu, ya tetap kepala keluarga dulu. Nah, ini ulama kedua. Nah, ulama ketiga berpendapat bahwasanya hadis yang diambil oleh ulama nomor 2 ini, itu prakteknya bukan kurban. Jadi memang tidak ada sahabat dan Rasul itu berkurban khusus untuk orang mati, tidak ada. Makanya Nabi tidak pernah berkorban khusus untuk istrinya, putranya, putrinya yang sudah meninggal, tidak ada. Nah, maka ulama yang ketiga ini lebih condong pendapatnya pada arah ulama yang ketiga ini. Yang keempat itu lebih condong sama kayak ini dan menentang yang ini. Tapi beliau juga paham nih ada khilaf.
Jadi beliau tidak sampai pada level mengatakan ini bid'ah mungkaroh, enggak. Jadi kalau emang kamu pendapat ini atau mau seperti ini silakan lah gitu. Nah, sehingga panitia kurban kalau menerima kurban untuk atau dari seorang anak yang dipersembahkan untuk ibunya bapak yang sudah meninggal, ya sebaiknya diterima saja, enggak apa-apa. Dan ini ibadah yang menyenangkan. Jadi benar-benar luas di sini. Oke? Siap. Ada lagi? Masuk untuk istri atau suami yang meninggal juga sama. Nah, ketika suami itu berkorban untuk istrinya yang sudah meninggal boleh. Tapi kalau istri berkorban untuk suaminya yang sudah meninggal, misal saya korbankan ini untuk saya dan keluarga saya, maka keluarga itu akan kembali kepada pasangannya yang masih ada. Nek suaminya meninggal, dia belum nikah, ya mungkin itu masuk ke suaminya yang sudah meninggal. Tapi kalau dia sudah nikah, berarti kan keluarganya sudah ganti nih. Jadi bukan si itu, harus anaknya aja. Makanya kalau suami istri, suaminya udah meninggal, istrinya nikah lagi, nah itu singkan korban anaknya aja, anak dari pernikahan yang sebelumnya. Oke. Jadi seorang sahabat pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansori, kaifakana ad-duha inda Rasulullah SAW, bagaimana kurban pada zaman Nabi SAW? Abu Ayyub menjawab bahasanya kana rajulu yudahi anhu wa an ahli baiti. Bahasanya waktu itu ada seorang kepala keluarga dan umumnya kayak gitu. Itu korban kalau cuma satu, itu atas nama dia dan keluarganya. Makanya tergantung jumlahnya. Kalau jumlahnya satu, kepala keluarga dan anggota keluarganya. Dan itu syariat itu kalau diterapkan, itu menyebabkan rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Maksudnya gimana? Ketika seorang istri tetap ngeyel, orang mungkin duitku kok sing sugih aku kowe ra duwe kok. Nah, tuku wedhus dhewe, terus dikorbanke atas nama istrinya. Nanti suaminya di rumah, ya wes gandeng kuwi wedhusmu, ya panganan tekno dhewe gitu. Nah, ngoten. Nah, padahal kalau itu misal atas nama suaminya, tidak ada masalah. Yang penting tadi loh, tukang korbannya, tukang nyembelih itu loh, kadang saya itu ngisi kajian kemana-mana sekarang ini kan tak ganti tema kurban loh. Di masjid yang mau saya singgung ini, itu tuh saya nyampaikan cara motong itu Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baiti. Ini ku tak ulang-ulang mungkin 10 kali udah ada ini. Ini ku nggih tetep dicandai ini. Ngono kuwi wis angel tat. Kok angel lo garing ngapalke lho. Kalimat pendek itu garing ngapalke. Selama ini kami Bismillah Allahu Akbar, nanti sing macake namanya ada dhewe. Yo itu yo ndak apa-apa, dalam artian kurbannya sah, tapi yo kurang utama. Wong yang utama itu mbeleh dhewe Bismillah Allahu Akbar, terus dongane ditutup ke Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Ngoten. Nah, tinggal nambah ya Allah, terimalah kurban si bapak fulan dan anggota keluarganya. Garek ngono tok lho muni angel. Mungkin enten masjid boleh lucu. Terus kita pengajian itu dari jam 8 sampai jam 10. Tadi kan dia nyari jadwal habis sisa saya udah ada tuh. Nah, terus yang jam 8 sampai jam 10. Diskusi soal kurban, rame gayeng gitu. Nanti ada satu bapak itu ngomong gini tak, yes niki pun jadi ilmu nggih baru gitu kan, bagus lah gitu kan. Ada dalilnya, kita dijelaskan semua khilaf di kita udah dijawab gitu kan. Cuman karena kita kemarin udah rapat, jadi apa yang kita bahas ini diterapkan tahun depannya lagi aja nih. Padahal kurbannya dong dilakoni loh gitu kan. Jadi ya itulah manusia. Berarti ketika sudah belajar itu mempraktekkan itu beratnya minta ampun. Wonten, makanya itu perlu ada sedikit pemaksaan tadi loh. Mandana nafsahu tadi, menguasai jiwa. Dan jiwa itu kekuasaannya pakai apa ya? Pakai ilmu. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah, berpeganglah pada tali Allah. Tali Allah ya agama Islam itu landasannya kayak ayat kali hadis. Sudah itu aja. Ada lagi? Yang mana? Bingung. Nggih. Oh jangan no, Mbak Allah yang mana? Oh Nabi jelas mencontohkan no. Bismillahi Allahu Akbar, hada min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, disebut namanya 3 kali yo. Jadi gini, itu godaan setan. Godaan setannya ngene. Engko nek disebut jenenge ndak riyak ngoten to. Mboten, memang sunahe ngoten lakone mawon. Termasuk ketika kita ke masjid, wah kok nek aku ning masjid didelok wong alim gitu. Akhirnya malah ra tau ning masjid gitu. Ada yang laki-laki kayak gitu tuh ada. Kuatir riak malah pegah ning masjid gitu. Makanya ada seorang ustadz tuh yang punya kalimat gini, riak itu memamerkan amal ibadah, tapi termasuk riak juga gak jadi beramal dalam rangka takut untuk dianggap orang riak. Itu ya riak dalam makna yang lain gitu. Jadi harus hati-hati gitu kan.
Nah, jadi untuk yang memang disebut nama ya harus disebut nama. Tapi kalau tidak ada perintah sebut nama ya tidak usah. Misalnya dengan sedekah terus kan ngelis siapa hamba Allah gitu kan. Atau istri dari suamiku tercinta. Ngono ya ora apa-apa. Nek hamba Allah kabeh enten jenengan bingung, hamba Allah kabeh ngono aku sing ndi yo. Akhirnya seudon karo panitiane meneh gitu kan. Nah, makanya niku wau tambahi gitu kan. I love you full my bojo. Ndak apa-apa. Kan dadi ketok oh iki sing iki aku gitu. Wong liya ya ora mudeng iki sapa gitu kan. Wonten nggih. Jadi jangan enggak selalu harus hamba Allah juga gitu. Nggih. Mau nanya masalah itu hadis tentang sholat suruh itu. Suruh nggih pripun? Ada hadisnya? Ada. Karena kan ya ada sih salah satu ustaz yang juga hadis sholat suruh itu tidak ada. Oke, siap. Kan ya kita mau katakan. Nggih, bentar, tak cari dulu nggih. Apa toh? Ada kok, ada. Tak ben plong. Soalnya saya tuh ya enggak terus hafal semua hadis juga enggak gitu. Memang ada pengajian yang salah satu ustaz di Solo sini ustaznya mengatakan seperti itu. Ya Solo iki gudange ngoten niku kok. Gudange yang rada piye gitu. Saya itu kemarin sambil nyari. Itu ada masjid besar banget di Solo masjidnya. Nanti tak sebut soalnya jangan tahu. Itu saya habis ngisi soal kurban tuh dicegat sama takmirnya. Ustaz, mau nanya apa tuh? Hukum beli kurban pakai DP boleh nggak? Boleh lah gitu. Soalnya Ustadz Fulan, ya, dia sebut Ustadz Fulan ini bilang katanya kalau beli hewan kurban pakai DP itu namanya jual beli utang dengan utang. Jadi misalnya jenengan mau beli kurban pakai DP, terus kan berarti sih ngutang toh, harus tambah itu. Terus hewannya dititip situ, berarti dia juga ngutang hewan ke jenengan. Berarti itu utang dibeli dengan utang. Itu kan haram gitu. Kok gitu aku? Bentar, tak cari dulu. Nah, terus ini kayak lanjut ini. Oh, gitu ya. Saya terus mikir itu merakteknya oke, tak minum mana-mana tuh hampir semua meraktekan gitu kan. Misalnya ambil sapi itu di peternak tuh di DP dulu sudah 2 juta, nanti pas dikirim baru dibayar gitu kan. Berarti kan itu riba. Waduh. Saya nanti tak carikan jawabannya. Saya belum nyari jawaban, beliau udah ngirimi video ustadznya itu. Kirim seret itu 3 atau 2 itu. Tak rungokke tenan. Wah, kok ngene ya ustadz iki gitu. LC gelarnya belakang gitu. Terus akhirnya saya coba ulas lagi dan saya kan kuliah ekonomi syariah S1, S2, S3 gitu. Jadinya saya tuh belum pernah menemukan ada orang yang bahas atau menyatakan seperti itu. Belum pernah, sama sekali belum pernah. Ini berarti sesuatu yang sangat-sangat baru gitu. Asing banget itu. Masyhur pun enggak gitu kan. Nah, akhirnya saya coba cari compare. Memang benar jual beli utang dengan utang itu enggak boleh. Nah, contoh utang dengan utang ngeten. Misalnya, saya seorang kontraktor. Terus saya menang proyek, sudah saya kerjakan proyeknya. Terus invoice-nya cair 3 bulan lagi. Nah, saya butuh duit itu. Lalu saya jual ke Bu Indra. Misal invoice saya 1 miliar. Saya jual, Bu, ini saya jual invoice dan saya ke jenengan. Itu kalau beliau belinya dengan angka yang beda. Biasanya kalau saya jual gitu, beliau pengennya lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah kan? Lebih mahal mesti nggak mau kan? Nah, kalau itu angkanya beda, itu jelas riba. Berarti kan secara tidak langsung tuh duit ditukar duit gitu kan. Kayak jenengan nek tukar duit ning pinggir jalan itu loh, bukan di bank loh ya, nek bank kan sama pinggir jalan. Termasuk jenengan antingnya cuil, kali-kalinya peok gitu kan, atau udah nggak seneng tukar tambah itu ya riba itu gitu kan. Tukar tambah itu riba, ayo. Jual dulu jadi duit baru dibelikan gitu. Ribet ya emang gitu syariat ya. Nah, kembali ke situ. Nah, utang piutang diperjualbelikan enggak boleh iya. Tapi dalam konteks sapi tadi kita itu membayar dan barangnya itu ada, yaitu sapi, bukan utang. Jadi kita itu sudah beli mau belum lunas, sapinya pun ada. Nek yang tadi barangnya nggak ada, bener-bener utang ditukar utang. Nah, hakikatnya jual belinya ini jual beli yang sah. Nah, ada akad kedua namanya wakalah. Aku nitip ya gitu loh. Tinggal nanti peternaknya itu, itu misal dia minta dibayar, ya bayar no. So dino segini, sehari segini, ya udah. Nek sepakati bayar. Tapi kalaupun deal tak titip nih aku mau bayar, dia pun oke, nggak apa-apa gitu loh. Jadi wakalah gratis ya gitu loh.
Jadi akadnya ada dua, jual beli dan wakalah. Bukan kemudian langsung dirangkai terus jual beli utang dengan utang. Saya gede-gede gitu. Ya gini, jadi para pengajar kita, ustaz-ustaz kita itu kadang itu kuliahnya mungkin syariah atau akidah. Nah, kok kemudian kadang bahas di wilayah muamalah itu kadang ini kurotok meleset sedikit gitu. Nah, tadi ditanyakan toh. Nah, maka disebutkan di sini hadisnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah orang yang membersamai Nabi belasan tahun. Nah, sejak kecil, sejak umur 7 tahun diserahkan oleh ibunya yang namanya Ummu Sulaim atau Rumaisah itu. Nah, Nabi SAW bersabda, man sholal ghodati fi jamaah. Siapa yang sholat pagi hari subuh berjamaah. Berarti ini syaratnya sholat subuh gitu. Artinya ini untuk laki-laki, nek perempuan di rumah boleh berarti. Berlaku juga buat perempuan di rumah. Tapi nek jenengan mau di masjid ya enggak apa-apa gitu. Summa qa'ada, kemudian duduk. Ya kurullaha mengingat Allah, berzikir. Makna khususnya zikir wirid niku. Tapi pengajian itu termasuk zikir. Jadi zikir itu maknanya enggak cuma wiritan. Makanya Allah menyebut Quran itu sebagai ad-dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Quran itu sebagai ad-dzikra dan kami yang menjaga. Maksudnya apa? Berarti nek jenengan majelis ilmu ngeten iki jane nggih zikir. Jadi zikir itu intinya semua proses yang membawa jenengan untuk mengingat Allah, untuk merenungi kalau jenengan itu adalah hamba Allah, itu adalah Rabb. Salah satu nih ngaji boleh, sholat boleh, mendengarkan pengajian boleh, tilawah boleh, pokoknya hal-hal yang mengingatkan jenengan kepada Allah. Ini masjid turu entuk orang. Nah nek tas turun jenengan sambil dikir apa sambil ngorok? Nah itu. Nek sambil ngorok ya ndak, tapi nek jenengan tidurnya kayak Nabi sambil kelekaran tapi mengingat Allah, nah, monggo enggak apa-apa. Nah, kemudian hatta tatlu sampai matahari itu terbit. Nah, berarti terbit yang pertama itu. Itu duha yang pertama. Biasanya jam sekarang udah ada. Sekarang 6 kurang seperempat tuh. Setengah 6. Oke, sekitar itulah. Nah, kemudian udah masuk waktunya. Summa sholat rakaat ini terus sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajrin hajatin wa umrati. Dia akan mendapat pahala haji dan umrah. Dan dalam riwayat yang lain tamatin, sempurna. Loh nek ngono kuwi wae rasa haji rasa umrah enggak ya. Jadi haji dan umrah itu wajib untuk yang pertama. Nah, kedua, ketiga itu sudah sunnah. Artinya kalau jenengan mampu, jenengan wajib untuk melakukan itu. Nah, buat jenengan yang mungkin Allah belum kasih kemampuan, bukan cuma soal finansial, mungkin dia daftar nih ngantri suwe itu juga nggak mampu. Ini pengobatnya untuk mengumpulkan pahala. Nah, jenengan mendapat pahala haji umroh, bukan haji tok, bukan umroh tok, tapi haji dan umroh sempurna, ping telu gitu kan. Nah, ini rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 586. Saya baca ya, jadi bukan berarti hafal nomornya ndak gitu. Wa qala Hasan gharib, dan ini disebutkan sanadnya statusnya Hasan gharib. Nah, tapi Imam hadis abad ini Syekh Albani mengatakan wa sahahahu Albani. Disahihkan oleh Imam Albani fil silsilah as-sahihah, dimasukkan dalam kitab beliau silsilah hadis sahih nomor 3403. Jadi ini hadis yang sangat tepat, sangat pas untuk jenengan amalkan. Ketika jenengan ke masjid bagus, baik, di rumah lebih baik karena memang wanita itu sholatnya di rumah yang terbaik. Berarti jenengan bar sholat niku subuh niku jenengan wirid dulu, zikir dulu. Jangan kemudian ditinggal masak, ditinggal nyapu. Berarti kalau di rumah bisa ya? Bisa, nggak apa-apa. Batal wudhu balik lagi berarti. Berarti saya pernah ada ya, ini kayaknya harus di masjid itu Ustaz. Nah itulah. Jadi gini, fikih itu. Jadi kurban, terkait kurban. Kita ngomong kurban dulu nih. Kurban itu semua saya ganti temanya kurban. Nah, ada beberapa orang, nggak banyak sih, mungkin 2-3. Itu kadang ngetot ke saya. Jadi habis maghrib saya di sini, terus isya pindah ke sini ngetot ke itu. Nanti habis itu pindah lagi masjid ngetot ke lagi itu. Nah, biar nggak gelo orangnya. Itu temanya kan tak bikin sama semua. Nah, saya di sini Sahih Bukhari, sini Sahih Muslim, sini Muwatta Imam Malik terkait kurban ya. Di sini Bulughul Maram, di sini Lu'lu' wal Marjan, di yang masjid yang terakhir itu kitab-kitab kecil saya rangkum. Nah, sehingga orang kalau belajar fikih secara luas itu akan menghasilkan fatwa atau pendapat yang luas gitu loh. Enggak keras, enggak kaku. Nah, sehingga dalam konteks itu, ini konteksnya adalah kepada laki-laki. Nanti kalau dipaksakan harus di masjid, berarti nanti bertentangan dengan hadis yang menyatakan keutamaan wanita itu di rumah. Bahkan saking utamanya sampai ada seorang sahabiat bertanya ketika posisinya di Madinah, sampai Nabi menjawab yang lebih utama itu kamu sholat di rumahmu, di kamar yang paling gelap di dalam rumahmu. Itu di Madinah loh.
Padahal di Madinah itu pahalanya napa nek salat sana 1000 kali toh daripada. Jadi sampai ketika jenengan pun misal niki mung misal di Madinah jane lho, lebih utama jenengan salat di hotel jane gitu. Nek kembali ke hadis itu lho. Tapi kan namanya kita ke sana pengen lihat Masjid Nabi, pengen lihat makam Nabi, ya monggo enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Ini khusus orang yang memang udah tinggal di sana itu. Makanya kan jarang tuh orang-orang Arab Madinah perempuannya itu berbondong-bondong nongol di masjid itu jarang. Nah, mereka disimpan di rumah oleh suami-suaminya. Gitu. Di Arab juga yang Mekah juga jarang. Yang banyak jenengan temu kan orang India, Pakistan itu. Nah, dan ya Bu, jadi ini malah menurut Imam Al-Albani sahih. Ada lagi? Cukup? Berarti ini Ustaz, kayak pas suruh kita nih, berarti perempuan kita di rumah langsung kan suruh karena nggak ada kerjaan apa-apa. Suruh tuh berarti kita nggak usah duha lagi, nggak apa-apa ya? Masih sholat duha. Gini, jadi ada perbedaan ulama di sini. Ada ulama yang berpendapat suruk itu duha di awal waktu. Sehingga kalau jenengan menganggap itu sebagai duha juga tidak apa-apa, karena sunnah ketemu sunnah kan. Nah, tinggal jenengan biasanya duha itu 2 rakaat atau 4. Nah, 4 ya tambah 2 lagi yang gitu. Tapi ada juga ulama yang berpendapat ini sholat sendiri. Kalau sholat sendiri ya sudah, ini berarti suruk nanti tambah duha 4. Tapi kalau kemudian jenengan pakai pendapat ulama yang ketiga, ini kan 2 sholat yang hukumnya sama yaitu sunnah. Terus jenengan lakukan sekali niat 2 ya nggak apa-apa. Kayak misal dengan puasa Senin Kamis ketemu Ayyamul Bid ya niatnya 2 nggak apa-apa. Dengan nanti puasa Arafah ketemu hari Senin, misal sholat Idnya hari Jumat, nah itu nggak apa-apa 2. Tapi kalau puasa Qadha ketemu hari Kamis, ya itu nggak boleh. Karena satu wajib satu sunnah. Gimana? Coba Ibu. Oke, siap. Jadi kan kalau kita Idul Adha. Idul Adha. Itu kan sepengetahuan saya kan kita mengikuti waktu wukuf ya, karena waktu pas wukuf Oke. kita mengikuti itu sempat. Oke. Pertanyaan bagus loh. Jadi saya tuh dulu ya sempat bingung kayak gitu. Tapi begitu kemudian kita tadi itu loh belajar fikih yang luas, akhirnya kita jadi luas. Di situ kemudian disebutkan di dalam hadis al-fitru yauma yuftirun. Hari raya Idul Fitri adalah hari di mana kamu itu berbuka bareng-bareng. Nah, kemudian wasaum yauma yasumun, dan puasa itu hari saat kamu berpuasa bareng-bareng. Nah, bareng-barengnya kita itu sama siapa? Sama pemimpin kaum muslimin di negerinya masing-masing. Nah, makanya nanti saya juga ngajarkan kitab akidah, itu ada 16 kitab. Nah, di dalam kitab-kitab akidah itu, enggak semua tapi sebagian besar itu menyinggung dengan kalimat gini, wasobru tahta liwa'is sultan. Ketika kamu tinggal di satu negeri, di situ ada pemimpinnya, maka ikuti pemimpinmu dengan kesabaran. Nah, termasuk salah satu hak pemimpin itu adalah menentukan Idul Fitri, Idul Adha. Itu hukum asalnya dulu, nggih. Nah, hanya saja pemimpin kita nih di Indonesia memberikan kelonggaran. Nah, sehingga kalau kelonggaran berarti yang beda pun tidak apa-apa. Nah, makanya muncullah ormas yang selalu beda. Ya tidak apa-apa, pemerintah tidak larang, silakan gitu kan. Cuman tetap yang ideal ikut pemerintah. Tapi nek jenengan cermati, mungkin nanti bisa dilihat lagi di Google atau di mana atau di kalender masih ada. Tahun kemarin Muhammadiyah sama pemerintah itu Idul Adhanya bareng dan bareng-bareng beda dengan Saudi. Nah, sehingga ketika kita buka fatwa para ulama Saudi, haruskah saya mengikuti panjenengan di sana? Kata mereka tidak. Bersatulah bersama pemimpinmu di kampungmu gitu. Nah, sehingga warga Indonesia yang tinggal di Indonesia pilihannya ya cuma 2, ngikut pemerintah atau bisa berbeda dengan pemerintah. Tapi catatannya selisihnya sehari. Karena perbedaan Hijriah itu cuma sehari 29.30. Tapi nek jenengan ikut Mbah Benu yang di Jogja itu yang nelpon Allah, nah itu selisihnya bisa 3 hari. Itu jelas sesat. Nah, jelas sesat. Atau aliran Naksabandi yang di Sumatera Barat atau Jamaah Nadir yang di Sulawesi, itu selisihnya kebanyakan. Jadi itu jelas sesat udah. Jadi mengidentifikasi sesatnya aliran itu nggak usah ngomong ke akidahmu gimana gitu. Tinggal ditekok Idul Fitri, Idul Adhamu kapan? Oh, 5 hari sebelum pemerintah. Wes sesat udah. Coret langsung dari hidup jenengan. Kalau punya kartu anggotanya dipotong-potong udah. Itu jelas sesat wes. Jenengan nggak usah kan sesat di sini, yang sini enggak gitu. Alah, bagaimana jenengan mau mengukur? Nah, tapi kalau jenengan pas ke Pasi jenengan haji misal sekarang, berarti ikut di sana. Jangan terus, aku kan warga Indonesia, dan sholat idnya ikut wukuf pasti. Betul. Jadi
Kalau kita jamaah haji di sana ikut di pemerintah sana. Walaupun negara kita punya jadwalnya sendiri. Ngoten nggih? Insya Allah syariatnya jelas kepenak. Makanya tadi luas itu luas gitu. Jadi nanti naik kaidah fikih gini. Ida dokol amru itasa'a. Kalau masalah itu sempit, luaskanlah. Wa ida itasa'a doko. Kalau kira-kira aturannya itu luas, ya jangan diperluas, dipaske aja, disempitkan dikit itu. Jangan terlalu meluas banget gitu loh. Nah makanya itu fikih. Fikih itu bisa melar, bisa nyempit. Tapi kalau akidah enggak. Makanya saya selalu contohkan akidah itu ketika Nabi mengatakan pintu surga itu 8. Dengan cari dalil kemanapun ya tetap 8. Enggak ada satu hadis pun 18. Nah ada itu biasanya kalau enggak palsu ya hadis dusta gitu. Ngoten ibu-ibu, wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.